bisnis itu seperti apa, bukan yang Bapak paparkan, Pak. Bapak kan sudah baca, Bapak pendidikannya tinggi juga, pengalamannya full gitu. Betul kan, Pak? Ya. Model bisnis apa yang Bapak ingin sampaikan? Di dalam itu kan nanti dibuat kanvas bisnis model itu. Betul kan, Pak Wamen? Kanvasnya nggak ada. Coba Bapak baca teori-teori buku tentang bisnis model, Pak. Bukan isinya cuma jenis, gerai-gerai, bukan begitu, Pak. Kemudian kalau Bapak masuk ke wilayah yang bisnis yang nggak ada diferensiasinya, homogen, di situ yang terjadi red ocean, Pak. Bukan blue ocean, nanti perang. Perang harga samudra, bukan samudra biru, samudra merah, Pak, penuh darah. Karena homogen, tidak ada diferensiasi. Nah, bisnis model itu kita nggak dapatkan. Nah, itu yang penting buat kita tahu model bisnisnya seperti apa. Apalagi Bapak ngomong di berita bahwa ini bisnis model, ini modelnya bisa minimal untung 1 miliar. Dengan apa? Monopoli. Bisnis apa yang sekarang 1 miliar dari 3 miliar dan 5 miliar, Pak? 20%, Pak. Bapak, ini ngomong ke orang yang bukan bisnis, orang bisa percaya. Kalau ngomong ke pelaku bisnis, sekarang hampir-hampir nggak ada loh bisnis yang 20%, Pak. Ini juga harus Bapak clearkan. Bisnis apa yang bisa 20%? Kalau bisnis judol bisa 50%, Pak. Judi online. Ini bisnis sembako, gerai klinik. Itu homogen semua, Pak, sembako, Pak. Bapak tahu dari 25 BUMDes yang paling berhasil dari 25 BUMDes, itu ada di bidang apa? 56% itu keuangan, Pak. Keuangan, Pak, 56%, Pak. Ini catatan. 40% itu perdagangan dan jasa. 4% hanya ketahanan pangan, Pak. Hanya 4%, Pak. Dari BUMDes. Kita ambil contoh BUMDes saja. Yang bisa bagi hasil BUMDes yang 67.333 BUMDes tidak bisa bagi hasil, Pak. Nol. Bapak tahu nggak? Nah, ini merah putih ini bagaimana? BUMDes saja yang bisa menghasilkan bagi hasil di atas 1 miliar hanya 26 BUMDes dari 80.000 BUMDes. Bapak bisa bayangkan betapa perang di bawah, apa yang terjadi di bawah. Nah, sekarang Bapak datang dengan 1 miliar. Bisnis modelnya nggak ada. Bapak mau yakinkan siapa? Nggak bisa, Pak. Ini yang Bapak harus paparkan. Jadi jangan kejar di media 80.000. Itu omong-omong aja, omong kosong. Bahwa di sini, bahwa ini sudah maju terus 45 ribuan, sebentar lagi 50 ribu. Apa enggak diukur bertahap saja, Pak? Supaya tidak menjadi mubazir, tidak menyedot uang rakyat dan sia-sia uang rakyat yang dibuang-buang percuma begini. Ya. Nah, saya minta Bapak jangan panik mengejar 80 ribu ini. Jangan panik. Jangan kemudian karena kepanikan Bapak lari kemana-mana. Apalagi Bapak sekarang juga lagi nggak tenang pikirannya kan? Ya, diserang sana sini. Betul kan, Pak? Tenang ya, Pak ya? Ya. Tapi kalau tenang jangan fitnah sana sini, Pak. Jangan fitnah partai kami, Pak. Ini nggak bagus, Pak. Gitu. Saya lihat karena Bapak fitnah sana sini, itu membuktikan. Pak Bro, kita fokus saja. Iya enggak, ini nyambung. Ini Itu membuktikan mental Bapak lagi panik. Gitu. Ini permintaan, ya. Jadi artinya apa? Tenang, Pak. Kalau 80 ribu tidak siap, Bapak ngomong ke Pak Presiden. Kami tidak siap, Pak Presiden. Nggak mungkin siap ini 80 ribu. Kalau hanya kosmetik saja 80 ribu ini, yang nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya, Pak Menteri. Ya kan? Nah, ini saya minta efektivitasnya bagaimana, Pak? Mohon nanti diukur dengan pasti. Tadi udah banyak berita kan muatkan, Pak Menteri tahu kan? 1.000.000 tanya, Pak. Bukan 1.000. Bukan 100 tanya, 1.000.000 tanya, Pak. Itu yang pertama. Yang kedua adalah soal model bisnis, Pak. Saya cari-cari model bisnis Bapak sampai sekarang itu belum saya temukan, Pak. Terus terang. Bapak tahu pengertian model bisnis? Tius cuek. Oke. Baik, sekarang kita ke Bung GPT Man. Silakan, Bung. Ya, Bang. Oke, baik. Bang Ferdi. Selamat malam, silakan.
Ya, kalau menurut saya sebenarnya makan gratis itu bagus, ada bagusnya, nggak jelek-jelek amat gitu ya. Karena itu bukan cuma masalah kesehatan generasi yang akan datang. Ini kan kita bicara statistik ya, bicara kemampuan generasi yang akan datang untuk mempunyai daya kecerdasan yang lebih baik daripada kalau tidak bergizi makanannya. Ini kan bicara statistik ya, bicara kita secara keseluruhan sebagai rakyat Indonesia. Gitu. Ada Sebentar, maksud saya yang sebentar, sangat positif. sebentar, Bung. Dan itu Bentar, Bung. Saya mau tanya. Menurut Bung, sejauh mana kualitas gizi dari makan bergizi gratis ini sekarang? Bagus atau bagaimana? ya karena ini bicara rata-rata ya. Jadi ya kalau rata-rata kan artinya bisa dikatakan bagus lah ya. Eh, jadi gini, apa namanya? Efek dari makan gratis ini juga dia akan mengenai para pedagang-pedagang kecil dan itu menyeluruh di seluruh Indonesia. Pedagang kecil yang Yang mana jual, maksudnya? Mengenai pedagang kecil itu bagaimana maksudnya? ya misalnya yang jual ikan, yang jual ayam, yang jual garam, yang jual Bukankah cabai, bukankah segala macam. bukankah para pengusaha vendor makan bergizi gratis itu tidak beli dari warung kecil atau pedagang kecil tetapi ke distributor? Eh, tapi maksudnya itu tetap akan apa namanya mengenai Karena pengusaha-pengusaha setahu ya, saya pengusaha pedagang-pedagang vendor kecil. itu semuanya membeli kebutuhan makan bergizi gratis itu mereka ke distributor bukan ke pedagang kecil. Karena mereka perlu harga yang jauh lebih murah untuk menyiapkan makanan itu. Ya, ya mungkin kedepannya bisa disetting ya untuk pemerataan gitu. Ini kan tergantung dari kebijakan kalau itu. Terus ya itu yang pertama Bang. Yang kedua yang cukup urgent menurut saya itu adalah eh, pembinaan karakter bangsa, khususnya para pejabat yang apa namanya mereka kan harus paham seperti apa sih sebenarnya negara kita ini. Kita ini negara kerakyatan, negara yang para pemimpin harus menjunjung tinggi permusyawaratan, harus menjunjung tinggi hikmat kebijaksanaan, harus menjunjung tinggi sikap kerakyatan. Itu saya kira harus benar-benar dibina ya karakter-karakter seperti ini karena akan pengaruhi bagaimana para pejabat itu mengelola kehidupan masyarakat. Gitu. Kalau tidak menghormati permusyawaratan, saling memaksakan kehendak, itu kan sangat tidak etis ya, menenggelamkan nilai-nilai permusyawaratan, menenggelamkan nilai-nilai hikmat kebijaksanaan, menenggelamkan nilai kerakyatan. Kalau itu tidak ada di dalam kepemimpinan, di dalam pikiran para pejabat atau hanya minim sekali, lebih kuat tuntutan kepentingan kelompok, golongan pribadi dan lain-lain, ini sampai kapan kita nggak akan bisa berubah bagaimanapun apapun yang kita lakukan termasuk dengan perubahan atau pembuatan undang-undang, peraturan dan segala macam pasti akan mencari-cari celah gitu ya untuk memenuhi kepentingan pribadi dan kelompok. Tapi kalau kita kita lakukan pembinaan sama kayak pola makan gratis ini kita lakukan secara merata di seluruh Indonesia pada para pejabat, para pemangku kepemimpinan di masyarakat itu kita bina secara merata kemana-mana, pasti itu akan memberi dampak juga Bang kepada kesejahteraan masyarakat ya. Ya, Dan juga keluhuran. intinya kesejahteraan yang harus ditingkatkan bukan memberi makan. Karena begini, untuk apa diberikan makan kalau rakyatnya tetap miskin? Yang paling penting itu sekarang kan kesejahteraan masyarakat kita ini yang harus ditingkatkan supaya mereka mampu memberikan makan lebih bergizi ke anak-anaknya. Jadi itu adalah investasi masa depan yang sudah menyangkut kesejahteraan keseluruhan. Buat apa masyarakatnya tetap miskin tapi dikasih makan yang tidak bergizi? Menurut saya makan bergizi sekarang itu nggak bergizi. Jauh lebih bagus gizi yang diterima anak-anak sekarang daripada yang diberikan pemerintah itu.
Tapi makanya kalau difokuskan anggaran sebesar itu ke masyarakat di tempat-tempat yang memang masih miskin, saya pikir itu akan berdampak menolong mereka. Kalau seperti sekarang yang diberikan, sekolahnya saja sudah bagus, dapat makan bergizi gratis. Mereka nggak nafsu makan, orang di rumah mereka makannya daging sapi, makan rendang, makan ayam goreng, tiba-tiba dikasih tempe. Kan nggak ngaruh. Jadi kalau bicaranya soal investasi masa depan, secara keseluruhan kesejahteraan masyarakatnya yang harus ditingkatkan. Makanya anak-anak mereka akan bisa makan bergizi. Jangan terus kemiskinan dibiarkan, terus anak-anaknya dikasih makan yang tidak bergizi. Nah, kalau saya berpikirnya seperti itu, Bung. Ya, sebentar saya. Ya, itu bagus. Sebentar. Ya. Saya ke komen dulu ya, takut saya lewat nanti ini ada persoalan. Ya. Bu Lena 69284 kemana? Silakan nanti DM kirim di inbox TikTok saya ya. Nanti akan saya lihat seperti apa permasalahan Ibu dan kemana nanti harus saya arahkan. Ya Bu ya, baik. Oke, silakan lanjut Bung Jimmy. Bang. Yang lain. Ya, apa yang dikatakan Bang Ferdinand tadi bagus juga. Jadi itu kan tinggal bagaimana kita pemberlakuan apa yang harus diluruskan, dipangkas dan lain-lain. Ada penggolongan, pengelompokan macam-macam itu kan perlu dilakukan. Tapi tetap ide itu bagus juga karena di dunia tadi saya nggak sepakat tuh sama di dunia nggak ada yang menjalankan makan gratis. Setidak-tidaknya ada 10 negara yang menjalankan makan gratis itu di seluruh dunia ini, Brazil, Jepang, Cina dan lain-lain. Coba saya tadi catatan saya ya. Ya udah lanjut biar ke bagian yang lain. Nggak usah. Oke. Ya ada sekitar 10 lah yang saya baca Bang itu tadi Bang ya. Singkat. Jadi itu sih itu masukan dari saya Bang. Mudah-mudahan ini ya. Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih, Bang. Ya. Terima kasih. Sebelum saya ke Pak Inal, saya ke komentar dulu sebentar. Hasanuddin makan gratis banyak keracunan. Borneo makan keluar. Erwin semua orang tua bisa kasih makan bergizi asal orang tuanya kerja. Betul. Nah itulah yang paling penting kita lakukan. Bukan membiarkan rakyatnya menganggur, miskin, anaknya dikasih makan. Max, apakah yang Gawati takut kalau Jokowi ngapain PDIP takut? Jokowi mau Jokowi jadi malaikat pun di PSI nggak ada takutnya PDI Perjuangan. Ini orang komen kok negeriku kualitas asam yang Anda perbuat untuk negara ini apa ya, minimal yang kita perbuat masih bayar pajak lah ya, mungkin pajak yang kita bayar lebih banyak dari pajakmu. Jadi nggak usah bertanya apa yang kau buat, coba sumbangkan pemikiranmu, jangan bertanya mulu ke orang apa yang diperbuat, sumbangkan dulu otakmu apa yang mau kau lakukan. Jadi rakyat kok begitu, aduh. Jadi kenapa ditunda? Itu bukan urusanmu. PDI Perjuangan nggak ada menunda-nunda. PDI Perjuangan menjadwalkan sesuai kebutuhan partai. Silakan Bung Inal, monggo. Inal, ini Bapak atau Ibu ya? Inal Fariza. Silakan. Inal Fariza. Oke, Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan. Ya. Tema makan gratis, Bang ya. Apa aja temanya? Silakan. Tapi kalau begini senang saya ini. Tema bebas, yang penting intinya pemerataan kesenjangan untuk masyarakat. Intinya soal kebangsaan yang kita bicarakan. Oke, siap kebangsaan. Oke, Bang. Oke, Assalamualaikum silakan. warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Padang, profesi seorang pelayaran. Oke, pelaut, mantap. Ya, sebenarnya yang membuat negara kita ini miskin dan ekonomi sembarawut berawal dari perjanjian MOU Jokowi dengan Cipyangking supaya dia menang. Situ. Tahu dari mana ada perjanjian itu? Sudah pasti ada perjanjian. Gitu. Jokowi dijamin menang oleh Cipyangking dengan syarat apapun permintaan Cipyangking dia setuju. Itu udah pasti. Siapa itu Cipyangking? Makanya di zaman Jokowi menjabat 10 tahun, 2 periode, mana ada investor asing masuk kecuali Cina. Oke? Terus kenapa ekonomi hancur? Karena kita melegalkan sistem jual beli online. Karena pemerintah melegalkan
tenaga asing, investor asing dari Cina dan dikuasai oleh tenaga kerja dari Cina. Setiap proyek, setiap tambang isinya itu Cina semua 90%. Kenapa saya berkata begitu? Karena saya sering kerja di pertambangan, bawa hasil tambang ke negara luar. Oke. Terakhir saya kerja di Morowali. Oh, Morowali ya. Tambang ya. Ya, terus tambang nikel. Terus terakhir saya kerja di Konodale, daerah Sulawesi Utara apa Sulawesi mana itu Konodale? Mungkin Pak Ferdinand tahu. Ya. Oke. Di dalam tambang itu semua 90% pekerja Cina. 80%. Terus 90%, bukan 80%, 90%. Wow. Oke. Oke. Kita masuk di situ. Kalau kita membutuhkan untuk logistik kapal kita wajib beli di tambang tersebut. Oke, nggak masalah. Belanja di manapun nggak masalah. Cuman yang tidak saya setuju sebagai chief officer di kapal, sebagai perwira, semua produk di dalam tambang tersebut itu semua produk dari Cina punya. Contohnya seperti apa aja? Dari ujung kaki sampai ujung rambut. Contohnya odol, sikat gigi, sabun, sampo yang 500 saja bang, sampo 500.000, 500 perak, yang sasetan itu dari Cina. Loh. Kok bisa begini ya? Nggak ada yang tahu pemerintah. Jadi disitulah ekonomi kita hancur. Karena apa? Karena pemerintah dari awal sudah salah kaprah. Saya nggak tahu salah kaprah dari PDI Perjuangan yang mencalonkan dia dulu, atau dari partai politik mana. Tapi kalau menurut penilaian saya, biang kerok kita pemerintah selama dipegang oleh Jokowi, biang keroknya Binsar Penjahitan. Oke. Terus, waktu saya masuk ke Kalimantan, muat bauksit juga, dalamnya pun Cina semua.